pelajari lebih dalam aspek perpajakan koperasi simpan pinjam. Lalu yang ketiga nanti ada sales activity. Lalu yang keempat ada Q&A atau memberikan pertanyaan dan menjawab. Lalu sesi terakhir ada penutupan acara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Dewa Gede Witnyana. Baik, terima kasih Erin atas waktunya dalam kesempatan ini webinar dari The Join. Sebelumnya saya mengaturkan selamat hari wafatnya Isa Al-Masih bagi teman-teman yang merayakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, dan Rahayu. Yang saya banggakan pada hari ini, teman-teman koperasi yang sudah sedianya meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar terkait tentang aspek perpajakan yang ada di koperasi. Tentunya di hari libur, ya, di hari libur nih, tanggal merah, teman-teman masih bersemangat semua. Apa kabar, teman-teman semua? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, apakah suara saya masih enak didengar? Jelas, enak. Jelas ya, Ibu. Jelas. Ini ya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memaparkan materi. Saya share screen dulu. Ya. Oke, apakah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah muncul di layar Bapak Ibu. Muncul, Pak. Muncul. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa aspek perpajakan terkait tentang perkoperasian pada belakangan ini. Jadi, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Dewa Gede Widnyana Putra. Saya aktif sebagai Master Trainer dari BNSP, asesor kompetensi, konsultan dan praktisi koperasi, juga tenaga ahli pemeringkat koperasi, trainer, implementator dari audit ISO 27001. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saya sebagai Business and Technical Advisor dari Join. Yang mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang Join, dan kemudian nanti akan di sesi berikutnya Join akan menyampaikan, memaparkan apa yang sebenarnya ada di Join. Jadi jika Bapak Ibu nanti ingin komunikasi dengan saya, silakan di nomor WhatsApp ya, 081 936 57 5557. Jadi kalau disingkat lebih gampang mengingatnya, 081 936 maju mama maju. Jadi mama 57 maju, mama 55 maju 57. Sebelum saya menyampaikan materi, jadi pentingnya kita di koperasi menerapkan tata kelola yang baik, ya Bapak Ibu, sesuai dengan amanah peraturan-peraturan perkoperasian yang terbaru, yaitu ada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga salah satunya di sini adalah tata kelola yang baik, itu salah satunya adalah pajak. Pajak adalah cermin dari komitmen kita untuk menciptakan sebuah kemajuan dan mensejahterakan atau kesejahteraan untuk kita bersama.
Nah, sebelum saya lanjut ke materi ini, mungkin teman-teman ya sudah memahami apa sih itu koperasi. Jadi sudah 32 tahun kita mengenal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Di sini adalah koperasi itu kan badan hukum ya, badan hukum atau badan usaha yang beranggotakan orang per orang. Nah, itu sudah dipahami bersama oleh teman-teman. Nah, kemudian badan hukum itu apa? Nah, ini adalah status legal yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Jadi pemerintah hadir untuk rakyatnya memberikan badan hukum terhadap kita semua yang insan perkoperasian di seluruh Indonesia. Nah, di sini atau yang sering kita sebut ya dengan badan hukum privat. Nah, badan hukum privat bahwasanya kita harus meningkatkan kepatuhan kita terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti undang-undang, kemudian itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian juknis atau peraturan deputi. Nah, badan hukum ini yang sah atau yang legal diakui oleh negara itu kan meliputi perseroan terbatas, ya, koperasi salah satunya, yayasan, kemudian perkumpulan yang sah yang memiliki legalitas formal. Jadi di sini salah satunya koperasi. Koperasi itu kan badan hukum dan badan usaha, teman-teman ya. Nah, tentunya karena kita badan hukum dan badan usaha harus tunduk terhadap pengelolaan badan hukum. Siapa yang mengelola badan hukum itu ya kita semua. SDM perkoperasi baik itu pengurus, pengawas, pengelola. Nah, jadi setelah tidak kita mengungkap sebuah badan hukum, sekarang apa sih itu badan usaha? Ya, badan usaha tidak kalah pentingnya yaitu sebuah badan atau organisasi yang dalam kegiatan usahanya tidak terlepas untuk berorientasi kepada keuntungan ya teman-teman ya. Keuntungan kalau kita profit, kalau kita di koperasi adalah SHU, selisih hasil usaha. Nah itu sedikit saya ungkap sebagai pembukaan, sebagai pendahuluan terkait tentang perkoperasian. Nah pada eh, dewasa ini ya, jadi banyak kemudahan yang dapat kita dapatkan dari pemerintah, salah satu yaitu kemudahan terhadap insentif perpajakan. Ya, insentif perpajakan. Namun sebelumnya, mengapa kita harus bayar pajak, Bapak Ibu? Kenapa kita harus bayar pajak di koperasi? Yang pertama dasar hukumnya itu adalah adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Ya. Kemudian subjek pajaknya itu siapa? Subjek pajak di sini yaitu badan hukum, ya badan hukum atau badan usaha yang didirikan bertempat berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha, yaitu sebagai subjek pajak. Nah, kemudian objek pajak. Objek pajak ini sesuai dengan bab 3 pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Siapa yang menjadi objek pajak? Setiap tambahan kemampuan atau ekonomi yang diterima yang diperoleh oleh wajib pajak, ya. Jadi ketika wajib pajak baik itu berasal dari Indonesia maupun di luar yang bertempat tinggal di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Nah, kemudian diperkecualikan pada bab 3 pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dikecualikan apa? Yaitu SHU yang dibagikan, yang diterima oleh anggota kita di koperasi, ya, itu sekarang tidak dikenakan pajak, Bapak Ibu, ya.
Nah, kemudian kemudahan daripada insentif pajak di sini yaitu yang pertama ya, yang pertama itu UMKM ya, usaha mikro, usaha kecil yang diberikan kemudahan dan penyederhanaan terhadap administrasi perpajakan. Kemudian yang kedua, itu usaha mikro dan usaha kecil yang tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku tentang harmonisasi perpajakan. Nah, inilah kriteria UMKM ya yang mendapatkan insentif, teman-teman ya. Untuk mikro itu sampai dengan 1 miliar ya. Kemudian yang kecil 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Kemudian yang peredaran usaha omset per tahun sampai 2 miliar sampai 15 miliar. Yang menengah 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Atau peredaran usahanya ada 15 miliar sampai 50 miliar. Nah kemudian sesuai dengan PP 55 tahun 2022, itu usaha mikro kecil dan menengah itu tidak diatur. Jadi peredaran usaha yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Nah, bagi teman-teman di koperasi yang sudah peredaran usahanya sudah mencapai di atas 4,8 ke atas, itu nanti perhitungan perpajakannya berbeda dengan yang di bawah 4,8. Ini pada umumnya ketika kita aset di koperasi sudah di atas oh, ya di atas 40 miliar secara rata-rata, itu sudah pasti peredaran usahanya di atas 4,8 miliar. Nah, kewajiban kita di koperasi apa? Yang pertama, karena kita statusnya sudah berbadan hukum, sudah badan usaha, yang pertama harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ya, daftar dulu, kemudian setelah mendaftarkan NPWP, kemudian kita menghitung, ya menghitung, kemudian membayar, yang terakhir adalah melaporkan. Itu saja yang kewajiban kita di koperasi. Nah, seperti apa caranya kita mendaftar untuk mencari NPWP? Teman-teman yang sudah ikut webinar ini mungkin sudah memiliki NPWP ya. Jadi sekarang tinggal hitung, bayar, dan lapor. Nah, bagi yang belum, nah sekarang harus mendaftarkan diri dulu ya di kantor pajak terdekat atau dapat melakukan secara online, teman-teman ya. Nah, bagaimana kedudukan koperasi dalam perpajakannya? Sebelum saya lanjut, jadi koperasi adalah sebagai badan usaha, badan hukum, mempunyai usaha dan mendapatkan keuntungan. Sudah pasti. Ya, pendapatan dan keuntungan itu adalah objek. Itu teman-teman ya. Maka koperasi adalah sebagai wajib pajak, teman-teman. Nah, di sini dalam rangka teman-teman nantinya mendaftarkan diri untuk mencari NPWP bagi yang belum, ya, itu nanti bisa melakukan dengan pendaftaran NPWP, namun dokumen persyaratannya harus dipenuhi dulu, dokumen pendirian badan usaha atau pengesahan SK badan hukumnya, ya, kemudian dokumen-dokumen yang lain terkait dengan perubahannya atau PAD, kemudian dokumen yang menunjukkan identitas diri sebagai pengurus, ya, itu yang harus teman-teman. Bagaimana cara mendaftarnya? Harus melalui dengan pendaftaran NPWP bisa dengan online atau datang langsung ke kantor ya, melalui https erek.pajak.go.id. Ya, nanti ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Ya, tinggal login ke DJP, kemudian dengan erek.pajak.go.id. Nah, kemudian setelah kita mendaftarkan memperoleh NPWP, kewajiban kita berikutnya adalah menghitung. Ya, menghitung apa yang dihitung teman-teman ya. Ada PPh 21, ada PPh 22, ada PPh 23, ada PPh 4 ayat 2. Yang PPh 21 itu ya pegawai.
ya, non pegawai. Kemudian kalau yang PPh 22 ada transaksi import bagi teman-teman yang sudah melaksanakan import. Kemudian PPh 23 itu imbalan atas jasa yang dilakukan oleh badan hukum. Kemudian bunga, hadiah, dan yang terakhir sewa atas tanah. Kemudian yang di PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah sewa tanah, bangunan, ya. Kemudian pengalihan hak atas tanah bagi teman-teman yang kantornya masih sewa, yaitu dikenakan pasal 4 ayat 2. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang melaksanakan undian berhadiah di koperasinya, ya ini ada pajak undian ya, sesuai dengan PPh 4 ayat 2. Kemudian yang terakhir adalah PPh 25 atau 29. PPh 25 itu PPh itu bulanan ya. Kita membayar pajak bulanan. Jadi ada hitung-hitungannya nanti saya akan sampaikan. Kemudian pasal PPh 29 itu adalah yang kurang bayar. Biasanya setelah dihitung sampai Januari sampai Desember, kemudian ternyata kita kekurangan. Nah, itu dibayarkan melalui PPh 29 jadi awal tahun nanti. Itu dibayarkan kekurangan kita, kemudian sembari kita nanti melaporkan eh, laporan pajak kita. Apakah teman-teman sudah semua melaporkan pajak di tahun buku 2023 ya? Itu nanti berakhir sampai di bulan April nanti. Nah, baik. Berikutnya yaitu ada PPh pasal, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan, ya PPh. Sini adalah PPh 21 ya. Jadi pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya ini pegawai biasanya. Pegawai. Nah, kemudian berikutnya bagaimana perlakuan terhadap undang-undang PPh, ya. Kemudian ada undang-undang HPP. Jadi undang-undang harmonisasi perpajakan itu yang undang-undang PPh. Ya. Undang-undang PPh yaitu pasal 21 yang 1 Januari, yang terbaru tahun 2024, Undang-Undang HPP itu terbit di 7 Oktober tahun 2021. Jadi ya lapisan tarifnya seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Itu. Nah, kemudian di sini ada penghasilan yang tidak kena pajak ya. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP tahunan, ada PTKP bulanan. Jadi yang tidak kawin atau 0 TK0, jadi PTKP tahunannya ada 54 juta atau 4.500 per bulan. Ya, kemudian ada yang kawin tapi belum punya anak, mungkin ada 58.500 atau 4875 dan seterusnya ya teman-teman. Ini tabel terhadap PTKP sebagai pengurang nantinya teman-teman dalam melakukan perhitungan pajak. Nah, ini contohnya ilustrasi teman-teman ya, ilustrasi bagi teman-teman ketika menghitung pasal 21 untuk karyawan ya. Contoh perhitungannya di sini misalnya gaji bruto per bulan atau gaji pokok nih alhamdulillah ya. Nah, diaminkan saja kalau ada teman-teman yang gaji pokoknya 30 juta, ini saya ilustrasikan saja. Ada gaji pokok 30 juta, tunjangan kehadiran misalnya 10 juta, tunjangan transportasi 10 juta, tunjangan hari kerja 5 juta, jadi gaji bruto per bulan totalnya adalah 55 juta. Nah, dari 55 juta ini, ya, pengurangnya itu adalah biaya jabatan mungkin 5%, jadi 500.000, iuran pensiunannya mungkin 2%, 200.000, gaji neto per bulan sehingga 55 dikurangin itu menjadi 54 juta 300. Gaji neto ya disetahunkan ini dari 54.300 dikalikan 12 bulan itu menjadi 651.800. Pengurangnya PTKP karena ini kasusnya dia belum kawin, jadi PTKP-nya adalah 54 juta.
Jadi penghasilan kena pajak 651.600 itu dikurangi PTKP sehingga mencapai 597.600 ribu. Nah, sehingga PPh pasal 21 terhutang, nah ini disetahunkan ya, disetahunkan. Dari 50 juta dikenakan 5%, dari 200 juta dikenakan 15% sesuai dengan tabel tadi. 250 juta dikenakan 25%, 97.600 dikalikan 30%, sehingga total PPh 21 setahun itu adalah 124.280.000. Nah, PPh terhutang pasal 21 ini kalau per bulannya berarti kan 124.280 dibagi 12 sehingga mencapai 10.356.667. Nah, kenaikan apabila nanti teman-teman karyawan yang belum memiliki NPWP, maka di sini dikenakan dari 10 juta per bulan itu ya 356.667 dikalikan 20%. Ini karena dia non KTP, non NPWP, tidak memiliki NPWP, makanya pajaknya menjadi lebih mahal ya. Terjadi kenaikan di sini, teman-teman. Nah, itu ilustrasi cara menghitung PPh 21. Nah, kemudian tanggal pembayarannya teman-teman perlu diketahui ya. Perlu diketahui bahwa kita memiliki kewajiban terhadap pajak itu terhadap PPh 21, yaitu tanggal pembayarannya jatuh temponya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Kemudian melaporkan itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, teman-teman ya. Jadi apabila tidak ada perubahan, tidak ada pembayaran PPh pasal 21, maka cukup teman-teman lapor saja pada masa bulan Desember nanti paling lambat tanggal 20 tahun berikutnya. Kalau tidak terjadi, misalnya kan karena gaji pegawai kan kecil-kecil, jadi tidak terjadi pembayaran, teman-teman. Ya, contohnya gajinya cuma 1,5 juta per bulan gitu kan, jadi nol. Tidak ada pembayaran di situ. Cukup melaporkan saja, teman-teman. Nah, kemudian di pasal 23 di sini itu ada pengenaan terhadap pajak 15% ya. Ketika itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dividen yang diterima oleh badan dikecualikan ya, bunga hadiah, penghargaan, bonus ya, dan sejenisnya dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 21. Jadi dikenakan 15%. Kemudian yang 2% itu sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan. Nah, itu kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan konsultan. Misalnya, kalau teman-teman memiliki di struktur organisasi ada yang konsultan, di situ juga dikenakan hanya 2%. Bagaimana dengan yang tidak memiliki NPWP? Tarifnya itu 100% lebih tinggi, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya tanggal pembayaran tanggal berapa? Ini tanggal pembayarannya mungkin maksimal itu tanggal jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya ya. Kemudian dan wajib melaporkan itu tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut adalah pasal 4 ayat 2, teman-teman. Ya, pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 di sini yaitu PPh 23 ya, pajak penghasilan. Yang PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan terhadap jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Jadi selain pasal 21 ya teman-teman. Nah, kemudian PPh pasal 4 di sini ya. Jadi di sini jasa konstruksi mungkin tidak ada ya. Mungkin teman-teman bisa dibaca saja.
Saya akan langsung saja untuk yang berikutnya. PPh pasal 23 itu dikenakan adalah 10%. Nah, nanti kalau teman-teman melakukan pembayaran, bisa melalui e-billing, ya e-billing DJP online, yaitu kode mapnya adalah 411128 dengan jenis setoran 403. 10%. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 di sini itu dikenakan 0% untuk pemerintah ya. Jadi pemerintah tidak dikenakan, kemudian 1% bagi rumah untuk rumah sederhana misalnya rumah susun dan 2,5% dan lainnya. Nah itu saya abaikan saja karena itu tidak terlalu signifikan dengan koperasi kita. Kemudian bagaimana dengan bunga simpanan di koperasi, teman-teman? Bunga simpanan di koperasi itu bersifat final, teman-teman ya, pasal 4 ayat 2 oleh koperasi simpan pinjam. Ya, karena ini kalau koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dikenakan bunga simpanan koperasi untuk orang pribadi sesuai dengan PP 15 tahun 2019. Junto PMK 112 tahun 2010. Bagi yang bunga simpanannya 0 sampai dengan 240.000 per bulan, itu dikenakan 0%, teman-teman. Dan ketika pajak bunga simpanannya di atas 240.000, itu teman-teman anggota di koperasinya dikenakan 10%, ya, dikalikan bunga dalam 1 bulan. Nah, itu. Kemudian bunga simpanan koperasi yang sudah dipotong oleh koperasi, ya, wajib memotong, kemudian akan dibayarkan oleh koperasinya kepada pajak. Nah, ilustrasi perhitungan bunganya seperti ini, teman-teman ya. Contohnya di sini ada Pak Subadi pada tanggal 20 Maret 2020 menerima bunga atas simpanan pada koperasi sebesar 721.317. Jadi bunga Januarinya dapat 420, kemudian Februari 210, Maret misalnya 190. Berapa dikenakan pajak atas bunga yang dipotong oleh koperasi ini? Nah, karena yang terpenuhi di atas 240.000 itu adanya di bulan Januari, teman-teman ya, itu 420. Berarti 420 itulah dikalikan 10%, teman-teman ya. Sehingga pajak atas bunga simpanannya adalah Rp42.074. Dan yang saya tekankan di sini yaitu per anggota koperasi ya teman-teman ya, bukan per rekening. Banyak teman-teman kita yang salah persepsi. Jadi si anggota koperasi ini tadinya dia memiliki pajak atas bunga simpanan di atas 240.000. Dipecah ya, dipecah. Kemudian ini 50 juta. Lagi dia buka atas nama sendiri 50 juta. Lagi buka sendiri 50 juta, dipecah seperti itu. Itu bukan per anggota, teman-teman, tapi per rekening. Setiap rekening itu dikenakan pajak atas bunga, apabila di atas 240 dikenakan 10%, teman-teman. Nah, simpanan kita di koperasi kan bisa dari simpanan sukarela, kemudian simpanan berencana, kemudian simpanan berjangka koperasi atau sering disingkat dengan SIJAKOP, teman-teman. Nah, berikut tanggal pembayarannya masih sama ya. Tanggal pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, laporan kepada kantor pajak yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, saya akan lanjutkan lagi teman-teman ya, SHU. Nah, hasil usaha ini dikecualikan teman-teman ya. Kemarin kita pernah kena
anggota yang mendapatkan SHU itu dikenakan pajak. Nah, sekarang ini menjadi yang dikecualikan, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak usah nantinya memotong pajak atas SHU yang dibagikan kepada anggota ya. Nah, itu sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf pertama bagian ke-7 Undang-Undang Nomor 6 yaitu Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut teman-teman. Nah, ini peredaran bruto tertentu ya, pasal 4 ayat 2 masih. Nah, di sini PP 46 tahun 2013 kemarin kan itu memberikan dukungan terhadap UMKM saja ya, UMKM. Jadi penyederhanaan administrasi sesuai dengan insentif yang diberikan bagi pemerintah untuk UMKM. PP 46 itu kan 1%, kemudian PP 55 turun menjadi 0,5%. Dan kita kemarin sempat mendapatkan 0,5%. Ya. Tapi karena peredaran brutonya kita semakin tahun sudah semakin meningkat, jadi kita di koperasi tidak mengacu kepada PP 55. Nah, itu teman-teman ya, itu khusus untuk wajib pajak yang UMKM, ya, yang memiliki peredaran bruto tertentu, tidak dikenai pajak karena penghasilannya dia 0 sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Kalau kita di koperasi kan sudah rata-rata di atas itu ya teman-teman ya, kecuali koperasi yang baru. Nah, kemudian subjek pajak perlu teman-teman ketahui bahwa itu termasuk orang pribadi, ya jangka waktunya itu adalah 7 tahun. Kemudian badan usaha, kita koperasi ini badan usaha, yaitu dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, kita sudah melewati 3 tahun ini teman-teman ya. Jadi wajib pajak yang baru terdaftar, misalnya terhitung sejak terdaftar, ya itu. Kemudian peralihan, ketentuan peralihan itu dari wajib pajak lama PP 23 untuk melanjutkan ke PP jangka waktunya PP 23. Objek pajak, nah di sini teman-teman saya bisa share kepada teman-teman ya. Objek pajak adalah penghasilan dari usaha, kemudian ada peredaran bruto, omset, tidak melebihi dari 4,8 miliar. Jadi totalnya di total dulu omsetnya seluruh baik pusat maupun cabang. Ya, ini kayak seperti sumber berkat abadi ya. Itu dikonsolidasikan dulu total omsetnya baru bisa kita melakukan perhitungan pajak. Nah, usaha itu teman-teman untuk pelunasan pajaknya teman-teman bisa melakukan dengan store sendiri ya. Atau bisa dipotong, dipungut oleh pemotong. Siapa pemotongnya? Yaitu koperasi melalui e-Bupot ya, e-Bupot di DJP online bisa. Kemudian tanggal pembayarannya teman-teman sama ya. Tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, berikutnya adalah PPh pasal 25 dan 29. Ini badan ya, badan. Dalam hal koperasi, tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di 4,8 miliar. Ya, memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum yang berlaku. Itu. Nah, maka dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPh, teman-teman. Ya, seharusnya teman-teman kan kenanya 22% ya. Kalau yang di bawah 4,8, tapi mendapat pengurangan menjadi 11%. Ketika teman-teman peredaran brutonya atau omset melebihi 4,8, itu mengikuti tarif Undang-Undang PPh, ya, tarif Undang-Undang HPP.
Itu. Nah, seperti apa tarifnya? Nah, tahun pajak 2020-2021 itu kena undang-undang PPh-nya 22%. Ya, bagi yang di bawah 4,8 hanya 11%. Tahun 2022 turun menjadi 20, tarif undang-undang HPP-nya itu menjadi 22%. Jadi undang-undang HPP itu undang-undang harmonisasi perpajakan ya, teman-teman. Kalau PPh itu mengacu kepada undang-undang PPh yang tahun 2024 yang diterbitkan 1 Januari tahun 2024. Nah, ini perhitungan ilustrasi menghitung PPh badan ya. Contoh ini teman-teman ya. SHU tahun 2021 misalnya mendapatkan 368.277.002 rupiah. Kemudian penyetoran pajak yang harus dilakukan di tahun 2022, jadi SHU yang tahun 2021 itu dikalikan 11% dibagi 12 sehingga mendapatkan 3.375.873. Ini flat nanti teman-teman membayarkan di tahun 2022 atas dasar perhitungan SHU tahun 2021. Nah, kemudian teman-teman menyetor PPh 25. Nah, ini kan belum final, teman-teman ya. PPh 25 belum final. Yang final itu eh, terkait tentang PPh badan itu adalah PPh pasal 29, teman-teman. Nah, jadi PPh 25, jadi kita dari 3.375 kita turunin rata-ratanya teman-teman ya menjadi 3 juta per bulan. Takutnya kita SHU tahun 2022 itu mengalami penurunan sehingga kita tidak terjadi kelebihan bayar. Dengan kelebihan bayar itu ketika kita sampaikan kepada pajak, nanti kecenderungannya akan terjadi pemeriksaan, gitu teman. Nah, 3 juta per bulan, SHU 500 juta, pajak 500 juta dikalikan 11%, pajak terhutang adalah 55 juta. Ini real yang terjadi di tahun 2022. Kredit pajak angsuran, kan teman-teman tadi sudah membayar 3 juta per bulan ya. 3 juta per bulan dikalikan 12 sehingga mendapatkan total 36 juta. Nah, realnya teman-teman mendapatkan SHU 500 juta. Jadi sehingga PPh 29-nya adalah 55 juta dikurangi total yang teman-teman sudah bayarkan, 3 juta dikalikan 12 adalah 36 juta, sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar 19 juta. Itu teman-teman ya. Nah, di sini note ya, catatan bagi koperasi yang sudah menggunakan PPh final UMKM, tarifnya 0,5% itu harus wajib melakukan peralihan, ya wajib beralih menggunakan tarif umum yaitu 22% di tahun 2022. Gitu. Ya, jadi dengan mendapatkan insentif potongan tarif sebesar 50%. Jadi kalau 22%, 50%-nya kan 11%, teman-teman ya. 11%. Nah, itu bagi yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Nah, kemudian berikutnya itu salah satu contoh perhitungan PPh badan ilustrasi. Kemudian di sini ada PPN ya, PPN. Jadi koperasi yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan pemungutan atau menyetor, melaporkan PPN atau PPNBM yang terhutang atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan. Nah, ini tarifnya teman-teman ya, PPN yang 11% dari harga jual, penggantian nilai import, dan nilai lain-lainnya, nilai ekspor itu 0% dikenakan. Kalau teman-teman ada koperasinya ekspor ya,
ekspor barang itu dikenakan 0%. Nah, itu teman-teman sesuai dengan tanggal pembayaran dan pelaporannya untuk PPH, ya. PPH ini yang wajib melakukan pembayaran akhir bulan berikutnya. Itu temponya. Kemudian melaporkan di akhir bulan berikutnya. Nah, ini yang bulan berikutnya ini dengan catatan sebelum SPT itu dilaporkan, teman-teman ya. Itu catatannya. Dan kemudian setelah teman-teman melakukan menghitung, kemudian sekarang membayar. Dengan cara apa kita membayar? Yaitu dengan satu membuat kode e-billing ya di DJP online pajak, yaitu kemudian layanan DJP-nya ada. Kalau kurang jelas bisa teman-teman telepon pajaknya melalui CS Customer Service atau kering pajak ya, internet banking atau SMS ID bintang 141 bintang 500 pagar atau melalui ATM teman-teman ya. Kemudian membayar pajaknya seperti apa? Jadi bisa melalui bank, kantor pos, mini ATM, internet banking atau mobile banking, ya itu atau melalui marketplace. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, baru teman-teman harus terakhir adalah melaporkan, lapor. Nah, jadi ini SPT tahunan itu pajak PPH pasal 29, teman-teman laporkan ya. Untuk tahun 2000, contoh tahun 2023 dilaporkan di tahun 2024. Nah, ini contohnya sudah ada format-format laporan SPT tahunannya di DJP online. Nah, jadi jatuh tempo pelaporan SPT tahunan atau PPH badan yang teman-teman harus lakukan, yaitu pada akhir bulan keempat, ya, pada akhir bulan keempat, berarti bulan keempat itu kan bulan April ya, tahun pajak berikutnya. Jadi akhir bulan April tahun pajak berikutnya teman-teman harus sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Itu ya teman-teman ya. Nah itu yang dapat saya sampaikan di sini ya teman-teman. Jadi poin penting untuk pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang HPP. Jadi yang pertama nomor NIK kita akan menjadi NPWP. Ya. Kemudian penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak. Itu yang mengalami perubahan, salah satunya adalah penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif. Tarif PPH badan 22%, ya, bagi yang di atas 4,8 miliar. Kemudian teman-teman di sini yang nomor 4, tarif PPN menjadi 11%, penambahan objek PPN, ada 7 poin penting ya dalam harmonisasi perpajakan atau undang-undang HPP di sini. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mungkin nanti dalam sesi tanya-jawab, teman-teman bisa menyampaikan tanya-jawab di kolom chat atau langsung ya yang dipandu oleh moderator nantinya. Saya mengaturkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya tentang aspek-aspek perpajakan belum bisa memenuhi keinginan teman-teman. Ya, mohon kiranya dimaafkan karena saya tidak sempurna. Sempurna itu ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya akhiri dengan berpantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Mari kita berkembang bersama, ya, untuk teman-teman. Dengan teman-teman berkembang bersama, ya kita juga di-join, ingin memastikan bahwa join berkembang, teman-teman juga harus berkembang. Jadi hashtag kita adalah berkembang bersama. Terima kasih.
Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kolom chat ya. Nanti teman-teman bisa di kolom chat menanyakan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan Erin, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Dewa. Luar biasa sekali pemaparan materi pada pagi hari ini. Baik, untuk rekan-rekan koperasi kami persilakan untuk menanya di kolom chat. Ya, namun sebelum itu kita akan beralih ke acara selanjutnya terlebih dahulu. Lalu nanti di akhir kita akan ada Q&A. Silakan dari sekarang teman-teman bisa menaruh pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dijawab pada akhir sesi oleh Pak Dewa. Untuk itu, saat ini kita akan melanjutkan selanjutnya, itu ada sales activity yang diterangkan langsung oleh Bapak Willy Sanjaya. Kepada Bapak Willy, kami silahkan. Baik, terima kasih banyak waktunya untuk MC. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Namo Buddhaya. Izin teman-teman, jadi kembali lagi bersama kami, Join, dan saya sendiri, Willy, selaku Business Development dari tim Join. So, tentunya kami ingin memperkenalkan kembali uh, Join itu apa sih dan kenapa kami hadir di sini tetap untuk memberikan informasi-informasi terkini seputar koperasi juga untuk teman-teman koperasi. Jadi Join sendiri merupakan startup teman-teman ya yang fokusnya adalah di pengembangan solusi digital untuk lembaga keuangan mikro khususnya koperasi simpan pinjam. Jadi teman-teman yang koperasi simpan pinjam mungkin ada yang sudah kenal Join, ada yang sudah menjadi mitra Join, ada juga yang belum. Nah, selama 2020 sampai sekarang kami sudah terdaftar di website resmi Kementerian Koperasi dalam portal IDX Coop sebagai penyedia layanan digital bagi koperasi simpan pinjam dan kami juga aktif di melakukan pendidikan dan pelatihan seperti halnya hari ini teman-teman. Nah, kami juga selaku finalis dari Pahlawan Digital UMKM yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Koperasi dalam rangka menunjang digitalisasi UMKM dan koperasi. Nah, kami sudah hadir di 7 provinsi dengan lebih dari 87 mitra seluruh Indonesia dan telah memberikan digitalisasi bagi 272.000 anggota koperasi, teman-teman. Nah, kami sendiri di sini memiliki 2 produk, teman-teman. Jadi, produk kami yang pertama itu adalah Kupmex yang di sebelah kiri, di mana Kupmex sendiri adalah kombinasi dari sistem dan aplikasi digital yang digunakan dalam menunjang operasional dan pelayanan koperasi simpan pinjam. Nah, dari mulai core banking, m-banking, dan e-collector. Nah, yang terbaru yang sedang kami kembangkan adalah platform yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pinjaman, yaitu Join Kocek, di mana di sana terdapat validasi-validasi data atau data pendukung yang bisa digunakan pada saat pengajuan pinjaman. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, untuk sistem Kupmex sendiri sudah didukung dengan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Kementerian Koperasi dan ya kalau dulu kita masih mengenal SAK etap dan 2025 nanti kita akan mengenal SAK EP. Nah, kami sudah didukung dengan keaturan yang berlaku sehingga teman-teman tidak perlu lagi pusing untuk melakukan pelaporan yang sesuai dengan standar kementerian. Nah, di sini juga kami memiliki produk aplikasi di mana teman-teman mampu meningkatkan layanan koperasi serta transparansi dan operasional dari sisi kolektor. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada diagram seperti berikut. Jadi terdapat 3 produk, sistem dan aplikasi yang nanti akan saya demokan di mana sistem dan aplikasi tersebut digunakan untuk pertama anggota. Jadi anggota sendiri setelah melakukan instalasi mobile banking dan menggunakan mobile banking bisa melakukan cek saldo ya teman-teman ya, cek saldo dari rekening atau aset-aset anggota di koperasi mulai dari simpanan termasuk juga kewajiban-kewajiban berupa iuran simpanan pokok dan simpanan wajib serta iuran pinjaman semua bisa dicek
melalui mobile banking. Dan di sini juga anggota dimungkinkan untuk melakukan transfer sesama anggota ataupun transfer di ke bank lain. Jadi hal tersebut tentu akan memudahkan anggota dalam mengelola keuangannya sehingga nantinya keuangan anggota bisa dikelola secara penuh di koperasi. Jadi anggota tidak perlu takut lagi bahwa koperasi nanti uh, tidak bisa ditarik pada saat kantornya tutup ataupun pada saat urgensi lainnya di mana anggota tidak bisa datang ke kantor langsung. Nah, di sini juga anggota bisa melakukan pembelian pulsa dan pembayaran online yang di mana nantinya koperasi akan mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, pendapatan tambahan inilah yang menjadi passive income untuk koperasi. Nah, yang kedua untuk aplikasi kolektor sendiri, teman-teman. Jadi mungkin dulu kita masih ada beberapa oknum yang case di lapangan bagaimana adanya fraud dari kolektor. Nah, hal ini juga bisa diminimalisir karena sekarang di aplikasi kolektor ketika kolektornya mencatat transaksinya, transaksi tersebut akan langsung tampil di core banking ataupun di mobile banking anggota. Jadi ketika anggota melakukan setoran 100.000 di kolektor, tentunya kolektor tidak bisa lagi nih untuk melakukan kecurangan atau menginputkan nominal yang salah karena bisa langsung divalidasi oleh teller di kantor dan juga anggotanya sendiri. Nah, segala transaksi yang ada di aplikasi dari mobile banking dan aplikasi kolektor itu akan langsung terjunal, teman-teman. Dan langsung terjunal dalam core banking. Nah, di core banking sendiri setelah dijurnal akan langsung menerbitkan laporan keuangan, termasuk juga pajak yang dari pajak atas bunga. Jadi pajak atas bunga juga sudah langsung bisa dikalkulasi melalui sistem. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi untuk menghitung secara manual. Nah, di sini sistem memungkinkan pengurus untuk melakukan pemeriksaan transaksi dengan lebih efisien dan memberikan data-data yang valid untuk rekan-rekan tentunya para pengurus dan juga pengelola koperasi dalam membuat keputusan bisnis bagi koperasinya. Nah, karena sistem ini berbasis online, jadi pengawasan koperasi juga bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, di mana nantinya ketika ini sudah diterapkan, koperasi akan memiliki waktu operasional 24 jam tanpa tambahan STM tentunya, karena anggota bisa melakukan transaksi kapan saja, di mana saja, pengawas bisa melakukan pengawasan di mana saja, pengurus pengelola juga melihat sistemnya di mana saja dan kapan saja, dan kolektor sendiri bisa melakukan pungutan di mana saja dan kapan saja. Nah, selain itu pengelolaan yang lebih optimal karena memang didukung oleh pencatatan transaksi yang dilakukan secara real time, tidak lagi ada penundaan transaksi ataupun waktu yang terbuang untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Nah, selain itu teman-teman di koperasi juga akan mendapatkan pendapatan tambahan dari transaksi PPOB sehingga dapat menunjang SAU tentunya. Dan yang terakhir tentunya dengan melakukan digitalisasi, peningkatan brand akan terjaga dan teman-teman bisa menggait anggota-anggota dari galangan generasi milenial atau generasi Z nih teman-teman. Mungkin saya akan presentasikan sedikit. Nah, ini ada beberapa sisa sukses kami. Memang banyak koperasi yang telah bergabung dengan kami dengan dulunya hambatan-hambatan yang ada, sekarang sudah mentransformasi menjadi koperasi digital yang lebih modern. Dan tentunya teman-teman bisa nanti menanyakan sendiri bagaimana testimoninya atau bisa lihat di kanal YouTube kami. Nah, sedikit teman-teman gambaran dari bagaimana sih core banking kami atau sistem pencatatan kami bekerja. Nah, di sini kita sudah langsung tersambung pada sistem core banking dari Join. Nah, di mana sistem core banking ini dibuka melalui website dan seperti halnya teman-teman membuka website ataupun membuka Facebook secara online gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari mulai dashboardnya sudah terlihat berapa uh, keaktifan anggota, rekening pinjaman, dan juga data-data yang lain teman-teman butuhkan nantinya untuk menunjang keputusan. Seperti ini sudah bisa lihat berapa yang perempuan, laki-laki, jumlah anggota, berdasarkan usia, berdasarkan penggunaan mobile bankingnya, dan berdasarkan pekerjaan. Nah, tentunya ini sangat penting sekali bagi teman-teman koperasi simpan pinjam, khususnya dalam membuat suatu produk-produk pinjaman yang sesuai dengan
market ataupun anggotanya. Tidak mungkin kita membuat pinjaman untuk harian, tapi anggotanya kebanyakan memang pegawai swasta atau PNS yang gajinya bulanan. Ya, begitu juga sebaliknya kalau memang anggotanya adalah pedagang-pedagang pasar yang transaksinya harian, tidak mungkin kita membuat pinjaman-pinjaman yang nominalnya besar tapi ditagihkan setiap bulan. Nah, data-data inilah yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk membuat keputusan. Nah, yang menarik teman-teman, di tahun 2024 ini kami juga telah melakukan pengembangan produk, namun ini terpisah dari Kupmex. Jadi ini adalah salah satu dari bagian dari Join Kocek, di mana teman-teman bisa melakukan verifikasi KTP. Jadi verifikasi KTP inilah yang bisa memperkuat analisa teman-teman dalam memberikan pinjaman ataupun mensortir anggota. Nah, seperti lihat di sini, ketika teman-teman melakukan penambahan anggota, cukup masukkan KTP ini dan lakukan verifikasi. Maka data-datanya akan langsung terlihat, teman-teman. Data-data yang langsung terlihat inilah yang nanti akan langsung dimasukkan ke sistem. Nah, dan ini sudah terhubung langsung dengan Disdukcapil ya teman-teman. Jadi data yang sudah terverifikasi akan dipastikan data yang valid. Memang data asli dari pemilik KTP. Dan nanti ada yang menyetor KTP yang tidak sesuai, itu nanti teman-teman bisa langsung verifikasi langsung. Nah, kedepannya teman-teman juga di awal semester ini kita dapat melakukan verifikasi atau penyediaan data pinjaman dari bank lain. Nah, sehingga teman-teman dalam rangka mengelola pinjaman nantinya bisa lebih ketat nih, teman-teman. Jadi ketika anggota bilang tidak ada pinjaman di lembaga keuangan lain, teman-teman bisa verifikasi sendiri. Nah, di sini juga kita sudah didukung dengan laporan yang sesuai dengan SHK TAP dan juga nantinya SHK EP, di mana terdapat 5 laporan keuangan, laporan neraca saldo, perhitungan hasil usaha, arus kas, dan perubahan ekuitas. Nah, yang belum ada memang dan yang memang harus teman-teman buat secara mandiri adalah laporan laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi semuanya sudah ada, sehingga nanti teman-teman ketika melakukan pelaporan tinggal satu kali klik seperti ini. Nah, seperti berikut usaha sudah tertera dalam per bulan, per tahun, dan dalam 1 tahun. Laporan ini juga bisa diekspor dalam bentuk Word ataupun PDF. Nah, terkait dengan pajak sendiri, teman-teman, di sistem kami telah mengenal yang namanya ID. Nah, ID anggota inilah yang nanti digunakan juga dalam perhitungan pajak. Karena apa? Karena perhitungan pajak yang berdasarkan tadi dijelaskan oleh Pak Dewa, pajak atas bunga tidak dibebankan per rekening ya teman-teman ya. Jadi harus menghitung setiap rekening yang dimiliki oleh anggota. Misalkan, anggota atas nama Pomi memiliki tabungan harian, memiliki simpanan PES, memiliki juga simpanan lainnya. Nah, hal tersebut di sini sudah tercatat nih. Sehingga dalam pemberian bunga, baik bulanan ataupun bunga yang dikalkulasi sesuai aturan teman-teman, sistem akan otomatis menambahkan ketiga bunga tersebut untuk nanti dilihat apakah pajaknya akan dibebankan atau tidak, apakah melewati batas pengenaan pajak atau tidak. Nah, nantinya teman-teman bisa lihat laporan pengenaan pajaknya di sistem ini juga. Jadi di sini ada laporan pengenaan pajak. Jadi kalau di sistem join sifatnya pajak itu dibebankan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi berapapun bunga yang diberikan itu pada saat pemberian bunga itu langsung akan dibebankan pajak. Tapi nanti di akhir bulan akan dilihat apakah ada pengembalian atau tidak. Jika nanti rekening tersebut memang bunganya tidak melebihi batas pengenaan pajak,
maka pajaknya tersebut akan dikembalikan. Nah, semua bisa dilihat dari sini. Jadi di sini secara detail berapa pajak yang diperoleh akan dibebankan secara langsung, namun ini akan diakumulasi nantinya setiap akhir bulan dan ketika memang tidak melebihi aturan, dia akan dikembalikan ke rekening tersebut. Mengapa demikian? Hal ini menghindari ketika nanti bunga sudah diberikan, tabungan itu di pertengahan jalan ditutup dan pajaknya nanti tidak bisa dibebankan lagi. Nah, maka dari itu di join kita mengenakan skema dipotong dulu, nanti di akhir bulan itu dikembalikan atau diretur, teman-teman. Berikut mungkin sedikit gambaran dari aplikasi dan sistem join. Jika memang teman-teman nanti berminat untuk mengenal lebih dalam, jangan sungkan teman-teman bisa di chat di customer service kami dan kami juga tentunya memiliki promo spesial untuk teman-teman yang hadir hari ini dalam webinar. Jadi di periode 24 ini kami setiap investasi ke sistem join akan bisa mendapatkan cashback hingga 5 juta rupiah, teman-teman. Jadi setiap transaksi di sistem join akan ada cashback 5 juta rupiah dalam bentuk saldo PPOB yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk usaha pembayaran atau pembelian produk-produk transaksi online seperti itu. Baik, mungkin sekian teman-teman agar tidak lama, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Nanti jika memang teman-teman ada berminat, silahkan hubungi tim Customer Service Join yang bergabung di grup Gerakan Koperasi Indonesia juga bisa hubungi langsung saya. Nanti kita akan bisa presentasi langsung sesuai dengan waktu yang teman-teman berikan. Waktu kita kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat pagi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy, luar biasa sekali presentasinya hari ini. Baik, teman-teman rekan-rekan koperasi, kami persilakan untuk tetap bertanya di kolom komentar tentang perpajakan maupun tentang join, dipersilahkan. Nah, yang pertama saya akan bacakan dari Kopjas Sayaga Bogor. Maaf Pak, untuk PPh PS21 untuk tahun 2024 sudah ada aturan baru, yaitu PP nomor 58 tahun 2023 yang berlaku untuk tahun 2024. Ada 3 kategori. Mohon penjelasannya. Baik, nanti untuk pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Pak Dewa. Untuk Pak Dewa, kami persilahkan. Ibu Marieni ya, kumaha damang Bu di Bogor, Iya, Pak. damang Alhamdulillah. Aman, Pak. aman. Ibu koperasi jasa ya Bu ya, Iya, Pak. Koperasi koperasi serba usaha sih. koperasi jasanya itu apa Bu? Kita sih sebetulnya koperasi serba usaha, Pak. Serba Iya iya usaha iya. hanya jenisnya karena kemarin ada 5 ya kategori ya. Jadi itu di jasa. Jadi saya usahanya ada SPBU, ada sewa lahan, ada minimart, dan simpan pinjam, Pak. Ya, unit simpan pinjam ya Bu ya. Ya, Baik, terkait tentang apa yang Ibu sampaikan tadi, betul ya Bu ya, perinci ada terkait dengan PPh 21 yang terbaru, itu kan dibagi dengan tiga kategori ya Bu ya. iya betul, Pak. 3 kategori, yaitu dengan TER ya, dengan sistem Betul. TER kategori A, B, dan C. Betul, Ya. Pak. Kemudian PTKP-nya kalau kategori A itu ya TK tidak kawin tanpa tanggungan, itu nilai PTKP-nya kan menjadi 54 juta. Ya, kemudian Ya, Pak. tidak Ya. kawin ya dengan satu tanggungan 58,5. Kawin tanpa tanggungan itu 58,5. Nah, kemudian di TER yang kategori B, yaitu tidak kawin dengan 2 tanggungan itu dengan 2 tanggungan TK 2, yaitu 63 juta. Jadi itu
perubahan-perubahan yang terjadi terhadap PPh satu yang terbaru, yang perhitungannya dibagi dengan 3 ter itu ya, Bu ya. Ya, yang Nah, saya tanyakan ini Pak, kita udah melaksanakan sih Pak ini Pak, udah ya, sesuai dengan PP ini. Hanya yang akan saya bingung itu pasti nanti di akhir tahun Pak, Desember. Jadi kita betul. ngitungnya seperti PPh badan ya Pak, ngitungnya Iya, Bu. nanti. Iya, iya. Jadi bisa kemungkinan ada lebih bayar gitu ya Pak. Bisa, Bu, bisa. Bisa terjadi itu. Iya ya. Itu Gitu. Pak yang bikin saya bingung Pak maksudnya. Iya, Bu. Ini pajak nih memang membingungkan, apalagi Bu, pada usahanya banyak ya, Iya. sektor realnya banyak. Kemarin Pak THR aja jadi gede banget Pak potongan pajaknya. Kumulatifnya ya, Bu ya. Iya Pak. Itu. Hmm, iya, iya. Nah, itu lebih hati-hati lagi, Bu, supaya tidak jadi kelebihan bayar. Ya itu Pak makanya. Ya, kecenderungan Alhamdulillah sih kita udah terjadi lapor Pak SPT pemeriksaan. badan. SPT badannya udah lapor Pak. Oh, sudah ya, Bu ya. Udah Pak kemarin iya. Oke. Ibu bayar berapa, Bu, yang tahun 2023? Kita langsung kena Badan. cut tarif yang 22% Pak. Oh, kena 22 ya, karena di atas 4,8 ya. Iya Pak. Iya, Oh, lumayan besar, Bu. lumayan Pak. Ini Ya Ibu tapi karena Mariani. Oke, makasih Pak. Ya, Ini yang ye. yang saya ini nah mungkin nanti pas akhir tahun aja Pak. Mungkin nanti Siap, saya konsultasi ke Bapak. siap, siap, Ibu. Siap. Makasih Pak. Sama-sama, Ibu Mariani. Baik, selanjutnya ini ada dari Muhammad Adam, Pak Dewa. Mohon penjelasannya bedanya aset sama omset. Pak Muhammad Adam ya. Muhammad Adam, ini aset ya. Kalau kita sekarang nanti mengacu kepada SAKEP, itu di laporan posisi keuangan itu yang tergolong aset itu adalah kas, bank, kemudian pinjaman, atau kalau yang sektor real ada piutang, kemudian ada BDDIM, biaya dibayar di muka, ada aset tetap. Itu yang tergolong aset ya, Pak Adam. Kalau omset, kalau omset itu bagi teman-teman yang usahanya adalah koperasi simpan pinjam atau unit KSP ya, itu omset itu adalah peredaran bruto ya, pendapatan bruto. Itu omset. Kalau yang sektor real itu nanti total beberapa komponen asetnya, kemudian ditambah kewajiban, ditambah dengan total pendapatan itu tergolong kategori omset. Itu ya Mas Adam. Mana Mas Adam? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ye, Pak Muhammad Adam ya. Ya, Ye, Pak. Demikian ya Erin. Baik, terima kasih Pak Dewa penjelasannya. Untuk teman-teman, kami ingatkan juga untuk mengisi link survei yang ada pada kolom chat di Zoom ini. Nah, teman-teman, apakah ada yang lagi ingin bertanya? Kami masih persilakan dulu. Nah, sambil menunggu teman-teman, boleh teman-teman yang lain, rekan-rekan, mengisi link surveinya, karena ini bertujuan untuk mengetahui feedback dari webinar ini, dan mungkin harapan teman-teman koperasi semua, ke depannya nanti Join akan melaksanakan webinar yang bagaimana lagi, gitu. Silahkan diisi ya link surveinya. Baik teman-teman, karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya pada kolom komentar, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada koperasi, rekan-rekan yang telah bergabung pada pagi hari yang sangat cerah ini. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk rekan-rekan koperasi. Jika ada yang ingin ditanyakan ke depannya, silakan untuk langsung konsultasi dengan Pak Dewa ataupun untuk langsung mengechat customer service dari Join. Baik teman-teman sekalian, kami tutup acara pada pagi hari ini. Kami mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman semua apabila ada kesalahan selama webinar ini berlangsung. Kami mengaturkan mohon maaf.
Baik, kami tutup dengan Nama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Salam sukses untuk di koperasinya masing-masing. Sampai ketemu di Pak lain Yo. kesempatan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Willy. atas infonya Pak.